dari seseorang yang berpura-pura gila dan dikurung bertahun-tahun di dalam rumah, terisolasi dari dunia luar. Namun justru dari ruangan sempit itulah lahir penemuan yang kelak mengubah cara manusia memahami cahaya, penglihatan, dan bahkan menjadi fondasi dari prinsip kamera modern. Namanya adalah Ibnu Haytham, seorang cendekiawan Muslim yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai Bapak Optika Modern. Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Al-Haytham atau sering disebut Al-Hazan, lahir sekitar tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi di Basra, Irak, yang pada saat itu merupakan bagian dari Emirat Buyid. Pada awalnya, Ibn Al-Haytham berkecimpung dalam studi agama, falsafah, astronomi, serta bidang pengobatan. Dalam perjalanan menambah ilmu pengetahuan, ia tertarik dan mulai mendalami bidang matematika dan sains. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan membawanya untuk berhijrah ke Mesir. Ia bekerja pada kekhalifahan Fatimiyah, yakni Al-Hakim bi Amrillah, sebagai pejabat administratif. Selama di Mesir, Ibnu Al-Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Di sana pula, dia banyak mengajar untuk para bangsawan dan berdiskusi dengan banyak ilmuwan lainnya. Pada suatu ketika, sang khalifah mendengar bahwa Ibnu Haytham memiliki gagasan besar untuk mengendalikan banjir sungai Nil melalui proyek rekayasa bendungan raksasa. Tetapi setelah meneliti langsung kondisi geografis Sungai Nil, ia menyadari kenyataan pahit bahwa teknologi pada zamannya belum cukup maju untuk mewujudkan proyek tersebut melalui matematika terapan yang didalaminya. Kegagalan tugas tersebut membuat Khalifah Al-Hakim yang dikenal keras dan tegas mengancamnya dengan hukuman penjara. Menyadari ancaman itu, Ibnu Haytham mengambil langkah nekat. Ia berpura-pura mengalami gangguan jiwa. Tak disangka, strategi itu berhasil. Alih-alih dihukum mati, ia hanya dikenai tahanan rumah selama bertahun-tahun. Bagi banyak orang, kurungan itu adalah akhir. Namun bagi Ibnu Haytham, itu justru menjadi awal. Di dalam pengasingan itulah, ia melakukan eksperimen demi eksperimen. Ia mengubah ruangannya menjadi laboratorium sederhana. Dengan cahaya yang masuk melalui lubang kecil di dinding, ia mengamati bagaimana bayangan terbentuk terbalik pada permukaan di seberangnya. Dari eksperimen inilah ia mengembangkan prinsip kamera obskura, cikal bakal prinsip kamera modern. Ibnu Haytham mengoreksi konsep Ptolemeus dan Euclides tentang penglihatan yang selama beberapa abad dipercaya banyak orang. Menurut kedua ilmuwan Yunani itu, mata mengirimkan berkas-berkas cahaya visual ke objek penglihatan, sehingga sebuah benda dapat terlihat. Namun Ibnu Haytham merasa hal ini tidak logis. Karena bila mata dapat mengeluarkan cahaya, mengapa mata tidak dapat mengeluarkan cahaya saat dalam ruangan yang gelap? Sebaliknya, menurut Ibnu Haytham, retinalah pusat penglihatan dan benda bisa terlihat karena memantulkan sinar atau cahaya ke mata. Kesan yang ditimbulkan cahaya pada retina dibawa ke otak melalui saraf-saraf optik. Beliau membuktikan sesuatu yang revolusioner, bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya dari objek masuk ke mata, bukan ketika mata memancarkan cahaya keluar. Ini terdengar sederhana bagi kita hari ini. Namun pada abad ke-11, gagasan ini benar-benar menggulingkan keyakinan ilmiah yang telah bertahan selama berabad-abad. Penemuannya ia tuangkan dalam karya monumentalnya, Kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Dalam 7 jilid buku itu, Ibnu Haytham
menjelaskan tentang cahaya, refleksi, refraksi, lensa, persepsi visual, hingga ilusi optik. Yang membuatnya istimewa bukan hanya hasil penemuannya, tetapi juga cara ia mencapainya. Ia menekankan pentingnya observasi, eksperimen, pengujian hipotesis, dan verifikasi. Dengan kata lain, jauh sebelum dunia mengenal istilah scientific method, Ibnu Haytham sudah mempraktikkannya. Karena itulah banyak sejarawan menyebutnya sebagai salah satu pelopor metode ilmiah modern. Hari ini, setiap kali kita mengambil foto dengan kamera, menatap layar ponsel, atau menggunakan teknologi optik modern, jejak pemikiran Ibnu Haytham ada di sana. Ia bukan sekadar ilmuwan, ia adalah pengingat bahwa satu pertanyaan sederhana, jika diteliti dengan sungguh-sungguh, dapat mengubah cara seluruh dunia memahami kenyataan. Dan mungkin warisan terbesarnya bukan hanya tentang cahaya, tetapi tentang keberanian untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap benar. Karena terkadang, untuk benar-benar melihat dunia dengan jelas, kita harus berani melihatnya dengan cara yang berbeda.